Kita lanjut kajian kita. Ilmu yang kita miliki, ya, pengetahuan yang benar, ya, itu harus memenuhi 3 azas. Ini sebagai review sebelum kita lanjutkan ini, ya. Jadi ada azas koherensi, ada azas korespondensi, dan ada azas pragmatis. Azas koherensi yaitu pengetahuan tersebut tidak bertentangan dengan pengetahuan lainnya. Azas korespondensi yaitu pengetahuan tersebut sesuai dengan faktanya dan dapat dibuktikan. Sedangkan azas pragmatis, ilmu yang kita miliki itu, pengetahuan itu adalah bermanfaat bagi kehidupan umat. Jadi kalau ilmu itu memenuhi unsur ini, Pak. Misalnya, ya, di dalam dirimu itu ada ayat, semesta ini juga ayat. Nah, ini kan ayat Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan dan juga pengetahuan tentang astronomi, kosmologi, ya, itu tidak bertentangan, saling menguatkan. Kalau Al-Quran mengatakan ada kata-kata buruj yang artinya gugusan bintang dalam kurung galaksi, itu mesti barangnya ada dan tidak bertentangan. Maka azas korespondensinya itu juga sesuai dengan fakta, boleh dibuktikan atau bisa dibuktikan, dapat dibuktikan. Jadi kalau Al-Quran itu mengatakan as-sama, ada yang artinya tata surya, ada yang artinya semesta, itu semua memang dapat dibuktikan. Dan azas pragmatis, yaitu pengetahuan itu harus bermanfaat untuk kehidupan kita. Kalau kita misalnya dalam Al-Quran mengisahkan, ya, Nabi Yusuf misalnya, dengan kesabarannya di sumur, kemudian dia difitnah, masuk penjara dan lain sebagainya, itu kan ada pelajaran. Harusnya kita juga menjadi Yusuf. Kalau ada masalah seperti itu, harus begini dan sebagainya. Ya, itu namanya ada pragmatisnya. Termasuk cerita yang lain, ya, Ibrahim, Ismail, Yahya, Zakaria. Ya, maka bagi yang lansia itu kan kemarin saya berikan topik yang gagakan jiwa. Kita meniru Nabi Zakaria. Walaupun tua, tulang sudah lemah, kita kuatkan jiwa kita dengan kelembutan. Itulah Zakaria. Kalau jiwa kita kuat, jiwa kita mampu, walaupun lansia, itu nikmat. Syukuri, nikmati, ya, akan suatu keindahan dalam kehidupan ini. Ya. Apalagi lansia, miskin ilmu, miskin pengetahuan, miskin iman, ya nanti disenggake ngaluhur. Oleh karena itu, termasuk kita diingatkan Allah, ya, sering kita tampilkan ayat ini, ayat keren sebetulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Surat An-Nahl ayat akhir. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, kunci seperti ini. Kalau dipahami, ya, mafhum mukhalafah kan, kalau kita jadi orang toksik, menjadi racun, itu kan tidak bersama Allah. Siapa yang bersama Allah? Orang yang takwa dan orang yang berbuat baik. Jadi fokusnya memang selalu berbuat baik. Nah, ini juga sering saya tampilkan juga. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haqqu awalam yakfi bi rabbika anahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan bentangkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah cakrawala, ubuk-ubuk, dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa sungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, berarti kan jiwa kita, diri kita ini kan simetri dengan alam semesta. Manakala kita sudah menghadirkan bulan purnama di dalam, takkan indah dalam kehidupan. Termasuk di Ashabul Kahfi, ya, ada matahari yang terbit sebelah kanan mereka, terbenam sebelah kiri. Nah, matahari rohani kalau ada di dalam diri kita,
itu juga bercahaya Pak. Tapi kalau belum bisa menghadirkan matahari ruhani, adanya kegelapan, ya, itu yang terjadi ya tadi toksik tadi yang berhubungan dengan selalu meracuni. Maka ketakwaan memiliki kaitan sangat erat dengan sikap pembelajar itu. Maka di dalam Al-Quran, orang yang terus belajar dari lingkungannya disebut sebagai ulul albab, alias orang yang terus-menerus menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah, bukan hanya ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, melainkan juga yang terdapat di alam semesta. Nah, belajar dari semesta, termasuk kemarin kalau belajar dari semesta itu, semua benda semesta itu kan memberi, ya. Matahari memberi, pohon kelapa memberi, pohon mangga memberi, ya. Kalau penjelasan berpikir pohon saja Pak, paling tinggi di sini pohon apa Pak? Kelapa gitu. Tidak ada pompanya, itu di kelapa ada air loh Pak. Kalau kita mau mikir air kelapa itu, maka ya, manfaat air kelapa itu semua ahli herbal memberikan jempol baik untuk tubuh kita. Ya. Lah goleke yo angel kok dhuwur. Ya. Nek jeneng gumun ora nek kompos anyone lho jan. Nggih. Ora nek kompos anyone kadang wite niku enten nggon tandus. Tapi Gusti Allah memberikan air kelapa di sana. Nah, kalau kita mau mikir seperti itu, ya Allah, kan begitu ya. Menambah keimanan, durung manfaate ya, dan lain sebagainya. Maka dalam surat Al-Imran itu kan kita memang suruh berzikir itu dalam keadaan tidur baring ya, karena pergantian siang dan malam ini juga ayat keren sekali ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahril ayatul liulil albab. Jadi ulil albab itu zikirnya ya waktu duduk ya, berbaring, juga apa selesai berdiri ya. Nah, kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 191 itu kan ada pergantian siang dan malam ya, dan juga istilahnya semesta. Nah, ini ada dua jenis pembelajaran yang digambarkan dalam ayat. Yang pertama adalah tentang benda-benda diwakili oleh langit dan bumi, dan yang kedua adalah tentang peristiwa yang diwakili oleh silih bergantinya siang dan malam. Artinya seorang ulul albab adalah seorang pembelajar sejati terhadap segala peristiwa dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Tak ada yang dilewatkan, karena semua itu adalah ilmu Allah yang dihamparkan dengan penuh hikmah. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi ya. Wakhtilafil laili wa nahari, pergantian ya siang dan malam, itu adalah ayat untuk ulul albab. Jadi pelajarannya memang ada dua. Yang pertama memang langit dan bumi, benda-benda itu supaya manusia itu ngerti, benda-benda di angkasa itu tidak ada benda-benda itu melaju kencang, tidak ada yang menahannya kecuali Allah, kan begitu dalam surat 16 ayat 79 itu. Beratnya seperti itu. Bumi kita saja 600 triliun ton berotasi, berevolusi, tapi yang menahan bukan makhluk manusia tapi Allah. Dan pergantian siang dan malam, siang malam itu kalau kita memikirkan seperti itu Pak ya, malam itu ya indah, siang juga bisa untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, penekanan untuk selalu belajar itu sedemikian kuatnya dalam Al-Quran, sehingga sampai ditegaskan berulang-ulang dalam ratusan ayat, mulai dari ayat-ayat yang sekedar bersifat informasi, sindiran, perintah, sampai klaim penegasan bahwa untuk bisa belajar haruslah menggunakan akal kecerdasan sebagai seorang ulul albab. Jadi memang harus berpikir ya. Jadi dalam berpikir itu memang sangat penting. Dalam surat 10 ayat 100 Allah itu murka kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Jadi memang harus dipikir, bukan ngakal-ngakali, tapi berpikir
menggunakan akal untuk menambah keimanan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lanjutannya semoga ada manfaatnya. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan cahaya semesta ruhani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Semoga semua makhluk hidup yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.